الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Masih ayat قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Qala berfirman Allah, ya Adam, wahai Adam, yakni Nabi Adam alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Masalah Nabi Adam ini selalu berhubungan dengan mas'alatul ismah. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Semua para nabi kalau disebut para nabi otomatis para rasul masuk. Tapi kalau disebut para rasul belum tentu para nabi masuk. Atau dengan bahasa lain, setiap rasul pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Tapi dalam mas'alatul ismah mustahil berbuat dosa, mustahil berbuat makruh, mustahil berbuat khilaful aula. Khilaful aula makna perbuatan yang kurang baik di bawah makruh. Tidak mungkin dilakukan nabi manapun atau rasul apapun mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan beliau-beliau itu terjaga dari dosa, makruh dan khilaful aula? Mulai bayi. Sampai kapan? Sampai wafat. Kalau sedang tidur bagaimana? Terjaga tetap 24 jam. Tidak bisa dimasuki syaitan, tidak mungkin mengikuti hawa nafsu, dan mustahil melakukan makruh atau perbuatan jelek apapun. Saya ingin sedikit memberi contoh. Tidak niat kurang ajar kepada para wali, sekedar contoh saja. Kalau Anda mendengar riwayat, terutama Anda yang mencintai manaqib seperti saya bukan hanya penggemar manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya pelaku. Ibarat bola pemain bertahun-tahun, bahkan boleh dibilang sudah beberapa puluh tahun membaca manaqib. Bukan hanya pecinta, pemain manaqib saya. Wahai Anda yang mencintai manaqib, saya tujukan kepada Anda yang belum mencintai manaqib tapi sudah mencintai para wali. Saya katakan, kalau Anda mendengar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang ke satu sungai ngintip orang mandi, percaya apa tidak akal Anda? Anda akan berkata, tidak mungkin. Wali besar itu selalu ingat kepada Allah Ta'ala, tidak mungkin. Sebab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam manaqib beliau digoda syaitan, syaitannya yang terusir. Sampai-sampai syaitannya memuji kepada Syekh Abdul Qadir. Sudah pernah saya bacakan riwayat itu. Saya katakan kepada Anda, ayyuhal ikhwan, itu cerita betul. Tapi tolong, kalau seperti itu wali, apalagi Nabi Dawud, apalagi Nabi Yusuf, apalagi datuk mereka Nabi Adam alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Tolong dipahami ayat Al-Quran. Inna Allah istafa
yastafi istifaan, artinya memilih. Mungkinkah Allah Subhanahu wa ta'ala salah pilih? Memilih nabi yang masih bisa diganggu syaitan, memilih nabi yang masih nafsu kepada wanita cantik, sampai intip mengintip. Menurut riwayat Yahud, laknatullah alaihim, menurut riwayat kaum Yahudi, mungkin gak? Tidak mungkin. Tidak masuk akal sehat. Nabi manapun, Nabi Adam kah, Nabi Dawud kah, Nabi Yusuf kah, Nabi manapun, di dalam ismah sama ismatuhum kasairil malaik. Saya pakai bahasa lain, mengikuti ucapan ulama, kasairil malaikat. Kalau Anda mendengar ada malaikat, entah malaikat Jibril, entah malaikat Israfil, atau malaikat manapun, diganggu syaitan sampai ikut, bisa diterima akal apa tidak? Jawabannya tidak diterima akal. Lah ini Nabi kasairil malaikah, persis 100% sama di dalam terjaga dari dosa dan noda, terjaga dari makruh, terjaga dari khilaful aula. Bahjatul Talibin dan Alaman Hafiz Al-Musmid, halaman 44. Faslun fi ismatil anbiya alaihimussalam. Pasal ini menerangkan tentang terjaganya para nabi dari dosa alaihissalatu wassalam, wa ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam ketahuilah olehmu anna jumhurul muhaqqiqin qailuna bi ismatil anbiya'i 'anil kaba'iri was saghair, والذي وقع من بعضهم إنما وقع على سبيل الخطأ أو النسيان، وإنما عوتبوا عليها لكونهم في حيز القرب، وهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. Ketahuilah olehmu bahwa kelompok ahli tahqiq, ulama-ulama yang betul-betul meneliti dan mentahqiq keseluruhannya, berpendapat bahwa para nabi semua, 124.000 nabi semua terjaga dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Kalau ada riwayat mengatakan terjadi di sebagian mereka surah, ulama memakai istilah surah, gambar, bahasa yang tepat itu gambar dosa, gambar khata', gambar kesalahan. Tolong dibedakan antara surah dengan haqiqah. Ini kalau Anda ingin sembuh dari suudzon kepada para nabi di dalam masalah dosa mereka, Anda harus memahami dua kalimat bahasa Arab ini. Ada suratul dzunub, ada haqiqatul dzunub. Ada surah, ada haqiqah. Gampangannya Anda melihat televisi, itu surah, gambar. Orangnya tidak muncul di dalam kaca, tidak ada, gambar saja. Maka kalau ada orang dibunuh di televisi, tidak akan dihukum, tidak mati, gambar. Surah, suratul dzunub, gambar dosa. Suratul khata', gambar perbuatan salah. Kalau orang dibunuh di alam dunia, ada orang membunuh, ada orang dibunuh, itu hakikat, nyata, asli terjadi pembunuhan. Nah, riwayat tentang dosa dan salah para nabi rasul adalah suratul dzunub. Kok bisa begitu? Panjang pembahasannya, kita kupas sedikit demi sedikit, tapi pahami dulu. Semua riwayat dimanapun Anda baca tentang Nabi Adam, Nabi Dawud, Nabi Yusuf, Nabi Musa, atau siapa saja minal anbiya'i wal mursalin, hanya suratul dzunub, gambar dosa, bukan haqiqatul dzunub.
innama waqa'a ala sabilil khata'i bin nisyan. Terkadang terjadi perbuatan gambar salah itu atau gambar lupa itu bukan nyata-nyata hakikatnya. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mencaci beliau-beliau itu? Dimana? Kenapa tetap dicaci? Padahal hanya gambar, bukan hakikat. Jawabnya, wa innama utibu 'alaiha likaunihim fi hayyizil ghurb. Tetap dicacinya beliau-beliau itu sebab mereka berada dalam kelompok, dalam daerah muqarrabin, makhluk yang teramat sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minal muqarrabin wa iyyakum insyaallah. Wa huwa min babi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kalimat ini sering diucapkan oleh para ulama Allah, para aulia Allah. Bunyinya hasanatul abrar, kebaikan-kebaikan orang-orang baik di masyarakat. Bayarnya di masyarakat, di kelas-kelas kita ini, kalau dimasukkan di kelompok muqarrabin berubah menjadi sayyiat. Sayyiatul muqarrabin adalah keburukan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana contohnya? Kita membaca La ilaha illallah 1000 kali, tidak bisa ingat kepada Allah, tapi dipaksa-paksa supaya ingat, masuk hasanatul abrar, perbuatan baik. Tetapi membaca la ilaha illallah, jangankan 1000, baru 1 kali tanpa hadir hati untuk muqarrabin, orang-orang yang sangat dekat kepada Allah, hukumnya sayyiat, keburukan. Dan tetap mereka akan dihukum oleh Allah, bukan dihukum oleh hukum syariat, tidak. Tetap ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat-riwayat itu sangat banyak sekali di dalam kutub tasawuf tentang teguran-teguran itab, teguran-teguran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi, para rasul, para aulia, yang kalau kita baca buat kita kaget, begitu aja kok disalahkan ya. Buat kita memang baik, kebaikan, tapi untuk mereka adalah sayyiat. Qala sayyiduna al-imam Abdullah bin Muhsin al-Attas radhiyallahu anhu. Ini Habib Empang, Bogor. Abdullah al-Habib al-Imam al-Qutb Abdullah bin Muhsin al-Attas, Syekhul Awliya wal Ulama di zamannya. Pada zaman beliau itu ulama yang kiblatnya kepada beliau. Bahkan kala itu yang menjadi rujukan dari kaum Alawiyin adalah Al-Habib al-Imam al-Allamah Alwi bin Muhammad bin Tahir al-Haddad. Itu marja' al-Alawiyin fi asrih. Itu beliau murid daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas. Mufti Jakarta Al-Habib Ali bin Muhsin al-Attas saja masih mengamalkan isyarah-isyarah, pesan-pesan, perintah-perintah daripada Al-Habib Alwi. Tapi Habib Alwi sendiri murid daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas. Allah yanfa'ani wa iyyakum bi barakatihim jami'an. Keterangan beliau, innal anbiya'a lahumul ismah. Para nabi mereka memiliki sifat ismah, terjaga dari dosa. Kalau wali bagaimana? Wal awliya'a lahumul hifz. Para wali hanya sampai kelas hifz. Ini artinya hampir sama, ismah dijaga dari dosa, hifz dijaga dari dosa. Bedanya bagaimana? Bedanya begini. Kalau
para nabi rasul dijaga dari dosa dari bayi sampai wafat. Kalau para wali selagi jadi wali. Kemudian kalau para nabi rasul wajib ismah, artinya mustahil berdosa 24 jam kali umur. Seumur hidup dari pagi ke pagi, dari maghrib ke maghrib, dari subuh ke subuh, tidak mungkin berdosa. Kalau aulia, meskipun mereka tidak berdosa, tapi bisa jadi berdosa. Sebab bukan nabi, jaiz, bisa jadi berdosa. Karena itu saya ingat Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, wa asyara ila nafsih, ketika berbicara beliau mengisyarahkan itu omongan untuk diri beliau sendiri. Wali kutub sendiri masih takut su'ul khatimah, khawatir di akhir umur imannya dicabut. Kenapa? Intahal Sayyidina Al-Walid. Kenapa? Sebab tidak ada ismah, bukan nabi rasul. Saya ulangi, kalau para nabi, para rasul terjaga dari dosa dari bayi sampai wafat, kalau para aulia selagi menjadi wali. Umpama jadi wali umur 40 sampai wafat, wafatnya 60 ya 20 tahun itu, sebelumnya bisa jadi punya dosa. Kalau nabi tidak ada selagi, sebab nabi dari bayi sudah menjadi nabi. Kedua, kalau para nabi rasul wajib ismah. Wajib bermakna pasti, pasti terjaga dari dosa, mustahil berdosa. Kalau para aulia masih jaiz, bisa jadi Allah Ta'ala waliyadzubillah mencabut kewalian mereka. Banyak riwayat sulibal waliyul fulani, dicabut pangkat wali fulan bin fulan disu'i adabih, karena dia su'ul adab kepada wali fulan bin fulan. Itu banyak di kitab-kitab riwayat-riwayat para wali, kathir. Fulan dicabut kewaliannya karena su'ul adab kepada ibunya. Fulan dicabut kewaliannya karena ketika berziarah di makam wali fulan duduknya tidak sopan, ila akhiril hikayat. Ada keterangan saya baca di sebagian kitab para wali itu, satu wali melihat seorang fakir itu orang ahli tariqah yang ahli ibadah, futuhnya juga lumayan besar tapi kurang ajar, punya sifat su'ul adab. Dinasihati oleh wali yang melihat itu, ya fulan, wahai fulan, jaga sopan santunmu kepada para aulia. Kenapa? Sebab su'ul adab la yamkuthu ma'ahul futuh. Orang yang kurang ajar kepada para wali, apalagi gurunya, tidak akan langgeng futuhnya. Tidak lama berselang setelah nasihat wali itu, si fakir pengikut tarekat tadi tercabut futuhnya. Ini ada cerita-cerita begini di kelompok aulia. Kalau di anbiya tidak ada. Tidak ada. Ada ceritanya bekas nabi. Ada ceritanya fulan bekas nabi, tidak ada. Tidak ada nabi murtad, tidak ada. Nabi berdosa, tidak ada. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Pangkatnya para nabi melebihi pangkatnya para malaikat. Wala yasilu ila martabatil anbiya'i ahadun. Tidak akan sampai wali manapun ke derajat menjadi nabi. Tidak terasa. Wa ma dzukira fil Qur'an mimma waqa'a min al-anbiya'i mimma suratuhu al-ma'siyatu falaysa bima'siyah. Wa ma dan apa-apa dzukira yang disebutkan fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an, mimma dari apa-apa waqa'a yang terjadi min al-anbiya, dari para nabi, mimma suratuhu, ini yang saya katakan di depan, suratul maksiyah, yang gambarnya, bentuknya maksiyah, falaysa bimaksiyah, itu bukan maksiyah, kata Habib Abdullah, bukan maksiyah.
li'annahum ma'sumun, karena sesungguhnya mereka para nabi terjaga minal ma'asi, dari maksiat. Fama waqa'a minhum fahuwa qabla an yaqa'al hukmu 'alaihim bitahrimi dhalikal fi'l. Umpama Anda melihat salah satu riwayat, Anda baca menurut pemahaman syariat Anda itu haram, tolong dipaham, maka hal itu dilakukan Nabi itu karena kejadian fulani itu belum diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana kadzalik fa laysa bima'siyah. Perbuatan maksiat kalau belum diharamkan ya tidak maksiat. Harus ada pemahaman yang dalam ketika membaca riwayat-riwayat al-anbiya wal mursalun, juga riwayat-riwayat al-awliya was salihun. Saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah besok masih masalah ismah Nabi Adam dan ismatul anbiya wal mursalin. Fala'allallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hati kita dari salah paham tentang maksumnya para nabi, menjaga hati kita dari su'ul adab, berbuat tidak sopan, i'tiqad yang tidak sopan kepada Nabi Adam dan kepada semua nabi-nabi Allah, juga dijaga dari su'ul adab kepada semua wali-wali Allah, dan apapun baik berbentuk manusia, berbentuk malaika, berwujud apapun, atau berwujud benda seperti Al-Quranul Karim, berwujud benda seperti kitab-kitab para wali, kita dijaga dari su'ul adab kepada hal-hal tersebut. Rabbana taqabbal minna wa balna. Sirri asrarul Fatihah ila hadratin.